Cinta tanpa hikmat hanya akan menjadi sebuah nikmat semata. Belum tentu bisa cinta itu menjadi berkat. Tetapi cinta dengan hikmat yang dari Tuhan akan membuat cinta itu mendatangkan berkat, baik bagi yang mencintai maupun sosok yang dicintai. Dan dalam hubungan antar manusia, hubungan cinta mencintai adalah sesuatu yang sangat digandrungi. Tetapi seringkali justru orang banyak tersandung di dalam cinta yang hanya sekedar perasaan, cinta yang tanpa bijaksana, cinta yang hanya sekedar hasrat atau gairah, tetapi tanpa kaidah-kaidah yang diberlakukan di dalam mencintai. Karena hikmat itu harusnya memang membuat seseorang menjadi lebih benar lagi di dalam melakukan apapun juga, termasuk juga mencintai. Karena dengan hikmatlah maka seseorang bisa mencintai dengan bijaksana. Saya Nikolas Kurniawan kembali lagi menemani hari ini di dalam Sabda Tuhan yang menyapa kita di dalam 2 ayat 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Lalu 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kitab suci mengajarkan tentang makna cinta yang mendalam, cinta sejati yang bukan sekedar urusan hati. Cinta sejati memang mencakup dan melingkupi seluruh bagian hidup manusia. Setiap aspek, ketika cinta sejati itu memenuhinya, dia akan berfungsi juga dengan baik. Tetapi cinta sejati itu ditandai juga dengan sebuah sikap bijaksana di dalam mengamalkannya. Dan Petrus, salah seorang murid Yesus yang menuliskan di dalam 1 Petrus 1 ayat 22, mengajarkan dan mengingatkan kepada setiap kita tentang ketaatan kepada kebenaran, yang biasanya itu menjadi cikal bakal dan bekal untuk seseorang menjadi makin bertumbuh di dalam iman. Dikatakan karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Dengan kata lain, Petrus ingin mengatakan bahwa setelah kita percaya kepada Tuhan, menyucikan diri oleh kekuatan Tuhan atau disucikan oleh Tuhan, oleh ketaatan kepada kebenaran sikap yang kita harus lakukan, maka dari situlah kita baru dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Dengan kata lain pula, di dalam bagian ini sesungguhnya ketaatan kepada kebenaran itu menjadi cikal bakal untuk kasih persaudaraan yang benar, yang tulus ikhlas itu bisa terlaksana. Dan ini yang saya namakan hikmat. Bukankah hikmat identik dengan kebenaran? Orang yang takut akan Tuhan akan selalu berjuang untuk hidup benar dan berpegang kepada kebenaran. Bukan dusta, bukan sebuah kepura-puraan, tapi satu ketulusan dan sebuah kejujuran. Inilah harusnya cinta yang digerakkan, dikemas, dan dipraktekkan serta diamalkan dengan kekuatan hikmat Tuhan. Bukan sekedar nikmat semata, bukan juga sekedar untuk supaya seseorang bisa menikmati dan merasakan cinta itu. Tetapi cinta itu justru mendatangkan berkat bagi orang yang mencintai maupun bagi orang yang dicintai. Dua belah pihak mengalami berkat Tuhan karena hikmat Tuhan yang menggerakkan mereka. Dan dikatakan hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Yang berarti bahwa kasih persaudaraan yang diamalkan dengan tulus ikhlas itu adalah sebuah kasih persaudaraan yang bukan sekedar dipraktekkan untuk ditunjukkan, tetapi ada ketersalingan di sana. Sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Dan pesan ini menjadi sangat penting di dalam pengamalan kasih persaudaraan yang kita harusnya tiap hari bangun di dalam hubungan-hubungan kita dengan siapapun juga. Karena tanpa itu maka hidup kita akan dipenuhi ketakutan. Tapi bila kasih Tuhan memenuhi hati kita, kasih kita kepada saudara kita praktikkan dan amalkan senantiasa,
ketakutan tidak dapat menghampiri kita. Mungkin menjenguk sebentar, tetapi dia tidak akan pernah ingin tinggal di dalam hati orang yang sudah diliputi, dilingkupi, dan mempraktekkan kasih Tuhan itu kepada sesama. Dan ayat dari 1 Petrus 1 ayat 22 ini seolah dikonfirmasi oleh Yohanes pula di dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 dengan mengatakan, mari kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Inilah cinta yang bijaksana. Cinta yang dilakukan dengan tindakan dan kebenaran, bukan sekedar kata-kata semata, bukan sekedar ungkapan-ungkapan cinta yang dinyatakan, tapi sebuah karya cinta, perbuatan cinta, dan kebenaran cinta yang dipraktekkan. Mengapa menjadi begitu penting kebenaran dan bijaksana yang dari Tuhan itu memenuhi hati kita di dalam kita mencintai? Karena hanya inilah, bijaksana yang dari Tuhanlah, cinta dapat terlaksana dengan bijak. Tanpa bijaksana Tuhan, cinta tidak terlaksana dengan bijak. Mengapa demikian? Karena bijaksana bukan hanya membuat cinta itu menjadi jujur. Bijaksana bukan saja membuat cinta itu diungkapkan semata, tetapi ada kejujuran di sana. Ada keterbukaan, ada ketransparanan. Dan dengan cinta yang jujur inilah maka kita sebenarnya mencintai dengan bijaksana. Tetapi bukan saja jujur, dia juga cinta itu bijak bertutur. Jadi kalau kita punya kejujuran tapi tidak bijak menuturkan kejujuran itu pun sebenarnya kita belum mempraktekkan cinta yang bijak itu. Dan dengan cinta yang bijak itu kita tidak pernah berkeinginan untuk menginjak-injak hak orang, atau menginjak-injak perasaan orang, atau menginjak-injak segala pergumulan orang, dan tidak berempati dengan mereka. Tuhan ingin supaya dengan bijaksana yang dari Tuhan, cinta terpraktekkan dengan benar, dengan jujur, bijak bertutur, dan yang berikutnya adalah cinta dengan bijaksana itu membuat seseorang makin lentur untuk diatur. Ada ketaatan kepada kebenaran tadi dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 22. Ada sebuah keterbukaan untuk diatur, bukan mengatur-ngatur orang, tetapi ada kerendahan hati untuk patuh, taat pada kebenaran, berarti lentur untuk diatur oleh kebenaran itu. Bukan lentur berarti permisif atau kompromi dengan segala keadaan dunia, tetapi lentur diatur berarti ada sebuah fleksibilitas, ada sebuah keterbukaan untuk patuh, untuk merendahkan diri, untuk belajar satu dengan yang lain. Ini cinta sejati yang dipenuhi dengan bijaksana yang dari Tuhan. Dan yang pasti, bila kita mencintai dengan bijaksana, kita tidak akan ngawur atau ngelantur di dalam mencintai. Tidak ngawur berarti tidak menyimpang. Tidak ngawur berarti ada di jalan yang lurus. Bukankah tadi dikatakan mengasihi dengan tulus, ikhlas? Berarti ada ketulusan hati dan ada kelurusan jalan yang kita lakukan. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Fokus, tidak ngawur. Begitu juga tidak ngelantur. Atau menjadi sesuatu yang sekedar atau sembarangan dipraktikkan. Cintai orang lain dengan bijaksana. Berarti bukan sembarangan mempraktekannya, namun melakukannya dengan ketulusan, dengan kelurusan hati, dengan kekuatan yang dari Tuhan yang membuat seseorang bisa mengalami cinta Tuhan. Di masa-masa penuh ketakutan hari ini, banyak orang yang sedang mengalami berbagai macam khawatir akan hari esok, kecemasan akan segala macam masa depan mereka. Praktek cinta menjadi begitu penting untuk kita lakukan, supaya mengenyahkan segala macam ketakutan yang menggerogoti iman kita, yang membuat kita tidak dapat maju lagi dan melangkah lagi di dalam bersemangat untuk tetap ikut Tuhan. Karena itu mari kita amalkan cinta kasih persaudaraan itu dengan bijaksana dan dalam kebenaran, sehingga kita sungguh-sungguh bisa menjadi pribadi-pribadi yang penuh cinta sekaligus penuh hikmat, sehingga cinta dengan hikmat yang dari Tuhan menjadi berkat buat kita pelaku-pelakunya dan buat orang-orang yang menerima cinta itu. Selamat mencintai, semangat lagi memulai kembali. Amin.